warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Berlina Hidayati, dosen D3 Perpajakan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dalam bertugas, saya memiliki dua mata kuliah ampuhan, yaitu akuntansi biaya dan akuntansi perpajakan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah ampuhan saya, yaitu akuntansi biaya. Deskripsi mata kuliah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 4 SKS. CPL atau capaian lulusan pada mata kuliah ini tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Kepala Program Studi D3 Perpajakan Universitas Terbuka yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk mencapai CPL, mata kuliah ini diturunkan menjadi CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai metode yang digunakan dalam akuntansi biaya dalam praktek sehari-hari. Untuk mencapai CPMK, mata kuliah ini diturunkan menjadi 12 materi. Setiap materi terdapat pada setiap modul dalam buku materi pokok yang dibagikan kepada mahasiswa. Modul pertama berisi materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan klasifikasi biaya. Untuk modul kedua berisi materi yang kedua, yaitu perilaku biaya dan sistem akuntansi biaya. Modul ketiga berisi materi yang ketiga, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian modul yang keempat berisi materi tentang persediaan. Dalam hal ini, Universitas Terbuka mengajarkan dengan metode just in time. Selanjutnya modul kelima, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran dalam akuntansi biaya. Modul keenam berisi materi titik impas dan biaya volume laba. Modul ketujuh atau materi yang ketujuh yaitu harga pokok pesanan. Modul ke-8 atau materi ke-8 yaitu harga pokok proses. Modul ke-9 berisi materi ke-9 yaitu alokasi biaya. Dan modul ke-10 dengan materi ke-10 yaitu pengendalian biaya overhead pabrik. Modul ke-11 yaitu activity based costing atau activity based management. Dan modul yang terakhir atau modul ke-12 yaitu manajemen kinerja. Semua materi tersebut dipelajari dalam 15 sesi dan sesi terakhir atau sesi ke-16 ialah ujian akhir semester. Pendekatan atau metode perkuliahan akuntansi biaya ini yaitu student centered learning atau self-directed method dengan 4 strategi. Yang pertama, presentasi, yang kedua flip room atau menggunakan learning management system. Universitas Terbuka menggunakan laman elearning.ut.ac.id. Yang ketiga, diskusi baik secara sinkronus maupun asinkronus. Yang keempat yaitu penugasan. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh menawarkan 3 moda pembelajaran yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Yaitu yang pertama, tutorial tatap muka. Yang kedua, tutorial webinar menggunakan Microsoft Teams. Atau yang terakhir, tutorial online melalui elearning.ut.ac.id. Dalam perkuliahan akuntansi biaya terdapat 3 tugas tutorial yang dibagi menjadi tugas tutorial pertama, materi 1 hingga materi ke-4, tugas tutorial kedua yaitu materi ke-5 hingga materi ke-8, tugas tutorial ketiga yaitu materi ke-9 hingga materi ke-12. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Universitas Terbuka, dalam mata kuliah ini penilaiannya 30% dari kegiatan tutorial yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa dan 70% dari ujian akhir semester. Di mana komponen nilai tutorial yaitu terdiri dari 20% kehadiran, 30% nilai diskusi atau partisipasi, dan 50% nilai tugas tutorial. Ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi biaya ini menggunakan skema tatap muka dengan jenis ujian yaitu pilihan ganda atau objektif. Referensi utama untuk perkuliahan akuntansi biaya yaitu buku materi pokok akuntansi biaya edisi ketiga yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Sedangkan materi pendukung berupa buku, artikel, dan sumber lain yang relevan.
Salah satu materi yang disajikan dalam akuntansi biaya yaitu perilaku biaya pada pertemuan kedua. Metode pembelajaran untuk materi ini yaitu adalah flip room, di mana mahasiswa diharuskan mempelajari materi melalui LMS terlebih dahulu, kemudian melakukan pengayaan atau diskusi secara asinkronus. Pada sesi asinkronus, mahasiswa melakukan pendalaman dan diskusi, kemudian melakukan evaluasi penugasan melalui LMS atau Learning Management System menggunakan elearning.ut.ac.id. Selanjutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan video pembelajaran untuk materi perilaku biaya pada mata kuliah akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang konsep akuntansi biaya dan klasifikasi biaya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku biaya. Jadi teman-teman, 1 minggu kemarin itu kan ditugaskan untuk membaca LMS dan serta buku modul ya yang sudah teman-teman dapatkan. Oke, sebelum lanjut ke pertemuan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya lihat teman-teman hadir semua. Nanti saya checklist di daftar kehadiran, tidak ada yang tidak masuk gitu ya, kecuali nanti kalian izin di tengah perkuliahan. Oke, sebelum kita mulai, nah ada nggak nih yang masih ingat pertemuan kemarin tentang klasifikasi biaya itu? Ada yang masih ingat nggak ya gitu ya? Saya mau ngetes. Ada yang tahu pengertian cost dan expense? Masih saya dulu. Oh iya, monggo Mbak Bella. Cost sendiri itu kas yang dikeluarkan untuk manfaat di kemudian hari. Jadi contohnya seperti kita membeli bahan atau barang yang untuk diproduksi untuk barang-barang yang dijual di masa mendatang. Kalau expense itu kas yang dari biaya yang dikeluarkan, manfaatnya itu sudah kita terima sebelumnya atau saat ini, seperti pembayaran untuk air, listrik, seperti itu. Ya betul, keren. Nah ya betul Mbak Bella. Nah nanti teman-teman juga gitu ya, pertemuan hari ini itu juga jangan dilupakan gitu. Jadi kita harapannya itu melekat sampai nanti UAS, bahkan digunakan untuk nanti kalau teman-teman untuk bekerja. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang perilaku biaya. Sebelumnya kita tonton dulu video ini. Imagine again that you're running a lemonade stand. In order to build a sugar water empire, you've got to know 2 things: the fixed costs associated with your product and the variable costs associated with your product. A fixed cost is any spending that's required independent of sales volume. For your lemonade stand, the fixed costs are a small table, a banner, a cash box, a pitcher, and a spoon. Your fixed costs total $60. On your first day of business, it doesn't matter if you sell 1 cup of lemonade or 100. These costs will not change. Many people call this the overhead. Of course, if you decide to open a second stand on your second day, your fixed costs would change. But let's not put the cart full of lemons before the horse. Variable costs are the costs that increase as you produce and sell more units. In other words, it's what you have to run to the grocery store to buy more of if your lemonade stand was going like gangbusters. For each cup of lemonade, these variable costs will be 3.5 ounces of water, 2 ice cubes, half an ounce of lemon juice, a tenth of a cup of white sugar, 1 Dixie cup, assuming you allow the customer to keep the cup, and 1 minute of labor. Your variable costs total 35 cents per unit. Unlike your fixed costs, as you sell more lemonade, your total variable costs increase. Variable costs are often where you see the largest difference between the economics of physical products and digital products. In order to sell 1 more unit of digital web-based lemonade, you probably only incur a tiny cost for additional bandwidth as well as a tiny cost for support. This is much different than creating the physical product for the customer. If you don't know your fixed costs and your variable costs, you can sell lemonade all day and end up in the red. I'm sure that after this engaging and educational short, you're confident you basically know your fixed and variable costs. Don't work from assumptions though. Calculate all your costs regularly. It's like brushing your teeth. It's good hygiene. Oke. Jadi tadi
teman-teman nonton sekitar 2 menit. Nah, sekarang ceritakan atau review kembali video itu secara singkat. Ayo, siapa yang? Oh iya, mau nggak Mas Agung? Saya mau cerita singkat tentang fixed cost, atau biaya tetap itu yang tidak berkaitan dengan jumlah jualan. Contoh yang ada di video itu kan standar jus lemon kan. Nah, kalau dulu mau jual 1 gelas jus lemon atau 100 gelas jus lemon, biaya tetapnya itu tidak berubah. Ya, betul. Keren Mas Agung. Oke, ada yang mau melanjutkan? Saya Oh iya, monggo. untuk selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel itu sendiri biaya di mana akan meningkat seiring penjualan meningkat atau produksi bertambah. Biaya variabel di video tersebut seperti air, es batu, buah lemon, gula, dan juga gelas. Nah, jika asumsikan saja satu jus buah lemon ini satu gelasnya itu 35 sen. Nah, jika penjualan bertambah, maka biaya variabel juga bertambah. Oke, sudah cukup? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah ya, nah ya itu. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Agung dan juga Mbak Firla terkait dua hal tersebut. Nah, sebenarnya dari video itu sudah menggambarkan materi kita pada hari ini, tapi izinkan saya mengelaborasi lebih supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi ini ya, definisi perilaku biaya itu adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya itu bisa bervariasi tergantung dengan bisnis aktivitasnya. Maksudnya aktivitas bisnisnya, basis bisnisnya. Jadi kalau kita menghitung biaya tenaga kerja, itu bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja? Apakah dari tinggi badannya, apakah dari energinya? Itu tidak. Aktivitasnya apa? Jumlah jam kerja dari tenaga kerja itu. Kemudian mau menghitung mesin, bagaimana cara kita menghitung biaya mesin itu bekerja? Itu kita hitung dari jumlah jam kerja mesinnya. Jadi bukan dari merek mesinnya atau apa gitu. Nah, setiap dari komponen aktivitas itu dia ada namanya batas atau kisaran relevansi, yaitu adalah batas bawah dan batas atas, di mana nilai biaya itu sama atau tetap. Ini tidak berkaitan dengan biaya tetap, maksudnya biaya itu akan sama. Maksudnya di mana? Contohnya, kalau mesin itu digunakan selama jumlah waktunya 100.000 jam kerja mesin, itu biayanya setiap kali produksi satu unitnya itu 10.000, 1 jam per jam mesin itu bekerja itu 10.000. Setelah 100.000, jadi ini sudah melewati batas kemampuan mesin itu bekerja, mungkin biayanya akan bertambah. Tambahannya apa? Ada servis mesin, ada ganti oli. Nah, itu adalah ada adanya asumsi batas relevansi, gitu ya. Jadi memang kita di ekonomi itu banyak asumsi-asumsi yang kita gunakan. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada 3. Yang tadi sudah kita pelajari adalah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian juga ada yang namanya biaya campuran, di mana di dalam satu biaya itu ada komponen biaya tetapnya, ada komponen biaya variabelnya. Ada yang kita pelajari. Oke, basis aktivitas itu sendiri apa? Tadi sudah kita singgung. Suatu biaya dikatakan biaya variabel atau biaya tetap itu tergantung dari aktivitasnya. Tadi saya sudah jelaskan ya, apakah itu tenaga kerja atau itu jam kerja mesin atau mungkin biaya overhead yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya ketika kita menjual, kita butuh listrik di toko dan apa gitu. Itu juga termasuk aktivitas. Kemudian ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi variasi atau tidak. Dia ukurannya dia jam kerja atau unit produksi, nah itu. Kemudian basis aktivitas ini berkaitan dengan kita sering sebutnya adalah pemicu biaya atau cost driven. Di sini kemarin sudah saya minta untuk belajar dari LMS. Siapa yang bisa menjelaskan pemicu biaya atau cost driven? Saya. Jadi monggo Mas Akbar. Cost driver itu adalah aktivitas atau faktor yang menjadi pemicu timbulnya biaya. Ya, betul. Dan Contohnya? Contohnya itu seperti penggunaan mesin. Jadi penggunaan mesin itu pemicu dari timbulnya biaya adalah jam mesin itu. Ya, betul. Ya, ini Mas Akbar keren banget. Oke, ada yang bisa kasih contoh lagi? Saya Oh iya, monggo. contohnya bisa
jam kerja langsung, total unit produksi dan penjualan, serta frekuensi produksi. Betul. Jadi semakin produksinya bertambah, biaya kita juga bertambah. Atau frekuensi order tadi ya. Jadi kalau makin banyak orderan yang kita terima, biaya kita juga makin banyak. Oke, nah ini gambaran fixed cost. Jadi fixed cost itu jumlah biayanya itu tetap. Mau ini per unitnya, ini harga atau price gitu ya. Jadi per unitnya itu mau dia 1000 unit, mau 2000 unit, 2000 unit, dia biayanya tetap ada di sini. Misalkan 10 juta, ya dia 10 juta, 10 juta terus gitu. Contohnya itu listrik. Jadi 1 bulan kita pakai listrik misalkan 1 juta. Terus teman-teman gunakan di pabrik itu gitu ya. Listrik itu komponennya biaya campuran maaf. Jadi contohnya adalah sewa pabrik. Jadi sewa pabrik itu 1 bulan, misalkan 10 juta gitu ya. Mau di dalam pabrik itu teman-teman produksi 10.000 produk, 20.000 produk. Biaya sewa pabrik itu tetap 10 juta. Kayak gitu. Kecuali tadi di gambar komponen itu, kecuali kalian membuka pabrik baru. Jadi sewa pabriknya itu bertambah. Gitu. Kemudian ada biaya depresiasi, biaya penyusutan mesin. Nah, biaya penyusutan mesin itu juga termasuk biaya tetap, yang mana ketika mesin itu digunakan, tadi kan sudah dihitung tuh biaya mesin per jam penggunaannya. Tapi ada yang setiap bulan atau setiap tahun itu kita menghitung depresiasi. Nah, itu biaya tetap juga. Kayak gitu ya, itu terlepas dari jam kerja mesin itu sendiri. Oke, ini ilustrasi biaya tetap. Untuk biaya tetap per unit 100 baju itu 15.000. Nah, biaya totalnya itu 1.500.000. Kalau untuk 200 baju, biaya per unitnya berapa? 700. Biaya tetapnya? 1 juta. Biaya tetap totalnya? 1.500. Untuk biaya tetap total di 300 baju? Sama. Kalau biaya tetap per unit untuk 300 baju? 5.000. Jadi itu udah kebayang ya. Total biayanya itu tetap, tapi per unitnya yang berubah karena dibagi dengan jumlah baju yang lebih banyak diproduksi. Jadinya dia semakin sedikit. Misalnya tadi 200 baju dibagi 1.500.000 itu tadi 7.500, kemudian 1.500.000 dibagi 300 baju itu 5.000. Jadi ini definisi dari biaya tetap itu sendiri. Jadi biayanya totalnya tetap, tapi per unitnya berubah selama tadi ya dalam batas relevansi. Asumsinya itu batas bawah dan batas akhirnya itu sama. Kemudian ini variable cost yang sudah dijelaskan oleh Mbak bilang tadi di awal, bahwa semakin banyak jumlah unit penjualan atau yang diproduksi, dia akan semakin banyak total biayanya. Jadi misalnya di sini 100 unit, di sini biaya 1 juta. Nanti di sini 1000 unit, dia jadi 10 juta, kayak gitu. Jadi dia akan naik. Nah, ini contoh ilustrasinya. Biaya variabel untuk produksi baju 100 baju itu 10.000. Untuk biaya totalnya 1 juta. Nah, diingat-ingat ya, kalau per unit itu untuk variabel jumlahnya per unit tetap. Betul. Jadi walaupun dia produksi 200, per unitnya berapa? 10.000. Yang berubah jadinya berapa? 2 juta. Variabel total untuk 300 baju 3 juta. Karena per unitnya 10.000 tetap gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah gambaran gitu ya. Jadi jumlah totalnya itu berubah seiring dengan bertambahnya jumlah volume produksi. Nah, berbeda dengan unitnya yang tidak berubah. Nah, ini untuk biaya variabel. Untuk biaya variabel, ini untuk biaya campuran. Nah, untuk biaya campuran itu dia adanya komponen biaya tetap dan juga variabel. Contohnya tadi, misalkan penggunaan mesin dalam batas waktu tertentu, voltnya itu kan tetap. Nanti semakin naik, ada voltasenya, biayanya ada tambahan. Kayak gitu ya, itu nanti untuk biaya variabel. Nanti akan kita elaborasi lebih di latihan soal di kelas LMS atau Learning Management System kita. Ini yang
saya sebut tadi asumsi kisaran relevan atau batas relevansi, yaitu adalah mengasumsikan bahwa variabel tetap dan biaya variabel dan biaya tetap itu valid selama ada rentang waktu tertentu. Batas bawah dan batas atasnya itu jelas, ya. Jadi ketika level aktivitasnya naik, dia akan berubah. Contohnya nanti pembukaan pabrik baru, itu baru dia akan berubah. Jadi sudah tidak berlaku lagi itu tadi biaya tetap. Itu totalnya tetap kalau pabriknya 1 menjadi 2. Oke, kita lanjut. Ini untuk horizon waktu. Jadi asumsi yang kedua itu horizon waktu. Dalam jangka pendek, biaya tetap dan biaya variabel itu akan kelihatan tuh mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap dalam jangka waktu pendek. Tapi dalam jangka waktu panjang, akhirnya biaya tetap itu akan berubah menjadi biaya variabel. Contohnya tadi Mas Agung dan Mbak Vila tadi sudah menjelaskan kalau buka 1 stand itu biayanya 1 stand, kalau buka 2 stand itu jadi nambah. Nah, kalau kayak kita buka franchise kopi tuku yang di setiap kecamatan ada, nah biaya tetap dari satu ruko itu tadi menjadi tidak relevan jika itu dianggap biaya tetap. Itu akan menjadi biaya variabel dalam jangka waktu yang lebih panjang, gitu ya. Nah, ini tugas untuk kalian. Tugas ini sudah ada di LMS juga. Kalau mau difoto silakan. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Apa yang membedakan dari tugas ini? Nanti tugas ini itu kalian sudah diminta menentukan biaya tetap dan biaya variabel itu menggunakan persamaan. Nah, itu nanti kalian pelajari sendiri karena Universitas Terbuka itu menjunjung kerja mandiri. Jadi kalian pelajari sendiri nanti di e-learning. Kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, kalian tanyakan, diskusikan di forum diskusi. Nanti kita akan berdiskusi secara asinkronus. Silakan kalian bisa tanya kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Nanti akan saya jawab juga. Selama saya ada waktu, saya akan langsung jawab di LMS itu. Nah, nanti yang ditanya, kalian menjawabnya jangan langsung menggunakan tabel, tidak menggunakan tabel seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal, tapi menggunakan persamaan ini. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari. Oke, ada yang mau bertanya dari semua pembelajaran tadi? Oh ya, mau Mbak? Saya mau nanya, apa saja aktivitas bisnis yang dihitung dalam akuntansi biaya ini? Lalu apakah ini berkaitan dengan produksi saja atau juga biaya operasionalnya? Keren ini pertanyaannya, betul ya. Jadi kalau akuntansi biaya itu kita fokusnya adalah di kegiatan manufacturing. Fokusnya itu di kegiatan akuntansi biaya itu menghitung biaya produksi. Karena biasanya perusahaan besar, office dan pabrik tempat dia memproduksi barang itu kan dibedakan. Nah, jadi biaya aktivitas yang kita sebut dalam bisnis ini lebih mengedepankan adalah aktivitas produksi itu sendiri sampai barang itu siap dijual. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menghitung aktivitas pemasaran itu menjadi bagian dari aktivitas produksi sampai barang itu diterima oleh konsumen. Tapi ada banyak yang memisahkan biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya produksi itu sendiri. Contohnya maksudnya gimana sih Bu? Ya, biaya operasional itu kan ada biaya tenaga kerja admin yang padahal dia nggak ikut ngerjain bikin barang itu sendiri. Kalau untuk biaya pemasaran kita pasarkan sekarang, belum tentu orang yang melihat iklan kita langsung beli di hari itu, belum tentu ya. Jadinya kita nggak bisa hitung biaya itu di bulan itu untuk barang yang mana. Nah, akhirnya itu adalah dihitung sebagai biaya operasional yang munculnya nanti di laporan laba rugi, tidak berkaitan dengan biaya produksi. Jadi munculnya di laporan laba tetap dihitung di biaya pada periode itu, tapi nanti komponennya biaya operasional, biaya pemasaran, ada juga mungkin biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu contohnya misalkan ada pemotongan pajak dari pemerintah atau ada diskon seperti itu. Misal diskon pembelian APK yang kita beli itu maksudnya di laporan laba rugi semua komponen biaya aktivitas operasional dan pemasaran. Tapi untuk biaya produksi itu nanti ada laporan biaya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah itu di pertemuan ke-6 untuk siklus akuntansi biaya itu sendiri sampai teman-teman bisa menghitung nih
per produk ini biayanya berapa, mana yang komponen biaya tetap, mana komponen biaya variabel, mana yang tenaga kerja, mana yang bahan baku, mana yang overhead, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Jadi nanti jangan lupa tugas tadi dikerjakan di LMS beserta dengan tugas lainnya. Jadi ada 2 tugas teman-teman yang tadi saya tampilkan itu. Panduan untuk teman-teman belajar tentang persamaan linear, aktivitas lebih biaya tetap maupun variabel. Oke, jika sudah tidak ada, saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari LMS-nya, dibuka LMS-nya karena itu bagian dari kegiatan kita. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah yakin ya? Yakin. Alhamdulillah. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran pembelajaran akuntansi biaya di program studi D3 Perpajakan Universitas Terbuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer, Sivitas Akademika, dan pihak-pihak yang terlibat dalam membantu kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.